Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kita mulai ya market review kita ya. Hari ini indeks lumayan ya, maksudnya memberikan fear yang lumayan ya buat kita semua. Nah, ini mungkin sekaligus jadi apa ya? Jadi perhatian kita semua juga ya. Kalau teman-teman lihat indeks turun segitu banyak, berapa ya? Ini hampir 1% lebih ya dari pagi ya. Dia turun banyak, dan itu memang seluruh ini ya, global semua begitu ya, merah ya. Nah, indeks turun segitu banyak, gimana dengan saham-sahamnya kita? Lumayan ya, dia masih bertahan gitu. Benar nggak? Ya, proses pemilihan yang kita lakukan pada saham-saham pilihan kita, ya seenggak-enggaknya cukup terbukti gitu ya, bahwa dia stronger than the market. Betul ya? Ya, jadi misalnya yang saya perhatikan hari ini kayak ISSP itu lumayan ya, dia setelah turun lumayan jauh, kemudian mantul. Kemudian beberapa incaran kita, saya lupa ya, kayak IMAS ya, IMAS kalau nggak salah hari ini dapat ya di angka yang kita mau gitu ya. Kemudian kemarin saya sempat koleksi LP lagi, LP itu turun tok gitu ya, sampai ke tempat yang kita mau dan mantul ya, bener ya tuh. Ya, jadi di LP sendiri itu 226 dapat ya 226. Kemudian dia mantul ke atas, itu berarti kurang lebih sudah ada sekitar 5 sampai 7%-an. Ya lumayan gitu ya. Maksudnya ya apa ya, kalau teman-teman dapat saham-saham pilihan memang udah siap dengan itu, ya itu biasanya ya kita bisa memanfaatkan kejutan-kejutan di market untuk kita ambil, untuk kita koleksi ya. Tapi ya tentu kita juga perhitungkan jangan sampai kita nangkap pisau jatuh. Kayak misalnya masih ada yang koleksi ACST, masih ada yang koleksi Meta ya. Ini ACST sama Meta ini kan kalau nggak salah sudah masuk UMA. Meta itu di suspend hari ini kalau nggak salah udah dibuka ya. Ya. Nah, mereka kan udah cukup tinggi. Ya, jadi ya udah kita koleksinya di bawah aja, nggak usah takut kita nggak kebagian tempat gitu. Kalaupun iya kita nggak kebagian di saham itu, masih banyak kan saham-saham pilihan yang bisa kita lihat gitu. Jadi nggak perlu harus tergantung pada saham itu stok. Hanya karena kemarin dia naik tinggi, kemarin dia 2 kali arah dan lain sebagainya. Hanya karena itu, karena kita punya screener, kita punya screening saham, pemilihan saham segala macam itu bukan berdasarkan dia arah atau dia udah lari kenceng baru kita kejar, enggak. Ya, jadi ya teman-teman bisa lihat lah hari ini indeks harga saham gabungan segitu, jatuh segitu pun saham kita masih cenderung bertahan, ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah dapat incaran, ya berarti kan kita bisa ngambil di harga bawah kan lumayan gitu loh. Ya, walaupun kita nggak tahu apakah nanti dia akan lanjut turun apa enggak, tapi seenggak-enggaknya ini menjadi perhatiannya kita. Kalau saham kita itu stronger than the market, itu jauh lebih enak gitu loh. Kita enggak apa ya, enggak sampai akhirnya emosi kita jalan gitu. Ya, dia turun nih, wah dia turun nih, gawat nih dan sebagainya kan. Jadi panik gitu. Nah, begitu lu panik, biasanya apa yang lu kerjakan itu di luar dari apa di luar inilah, di luar logik lah. Ya, itu emosi nanti setelah emosi udah selesai, baru lu baru berpikir bahwa, kenapa gue ambil itu? Gitu kan? Ya. Jadi ya moga-moga ini bisa jadi ini perhatian kita lagi. Nah, habis itu ini teman-teman juga teman-teman tolong perhatikan indeks harga saham gabungan juga. Apakah dia bisa sampai ke 7.100 atau tidak? Nah, ini moga-moga tidak terbentuk patternnya ya. Kita lihat cuma sepotong begini aja dulu. Teman bisa lihat nggak? Ada potensi dia membentuk apa di situ? Ya, ada potensi dia mungkin akan membentuk head and shoulder. Ya, head and shoulder. Jadi ini moga-moga tidak terbentuk ya. Nah, kalau dia terbentuk gimana? Ya berarti ada potensi mengalami penurunan kembali. Ya, kalau seandainya terbentuk loh ya. Ini berarti turun sekitar 2,7 sampai 3%-an ya. Jadi kalau dia turun, ya berarti ya kurang lebih ke sini lagi nih, ke support lagi ya. Kalau terbentuk, oke. Kalau semua persyaratannya terpenuhi ya, bisa jadi itu akan jadi head and shoulder ya. Jadi left shoulder, right shoulder ini tinggal
si bahu kanannya. Jadi kalau bahu kanannya tercapai, kemungkinan besar dia mungkin nggak akan ke 7.100 untuk tahun ini. Ya, jadi mungkin nanti akan ada potensi penurunan. Jadi ini cuman itu doang ya, agar teman-teman berhati-hati aja. Belum tentu akan terbentuk. Oke, belum tentu akan terbentuk, tapi dari sekarang kita mulai aware ya. Kita mulai waspada. Seandainya kalau dia break, ya sudah kita mendingan kita tunggu di bawah kan. Benar nggak? Jadi yang udah profit-profit ya kita bisa realisasikan dulu ya sembari kita tunggu dia di bawah. Karena mungkin saja market akan price in untuk November ya, di mana suku bunga dipastikan naik. Ya, dipastikan naik. Jadi udah cukup inilah dari polling-polling yang ada, kelihatannya memang 25 basis point itu pasti akan dilakukan di bulan November. Ya, nah, kenaikan US dollar hari ini US dollar itu begitu kuatnya, sangat-sangat kuatnya ya, sangat-sangat kuat sekali. Jadi kenaikan atau penguatan US dollar itu bukan faktor fundamental. Itu teman-teman mesti garis bawah itu ya, bukan faktor fundamental. Jadi ini murni karena kebijakan. Ya, karena kenaikan suku bunga sehingga membuat yield dari obligasi ya, yield dari surat utang pemerintah US itu menjadi menarik. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba untuk masuk situ. Tapi bukan karena perubahan pada fundamentalnya. You bisa lihat lah ya dari bagaimana perekonomiannya, bagaimana perekonomian China itu juga belum pulih-pulih juga. Karena permintaan dari US itu harusnya cukup banyak masuk ke China untuk dilakukan produksi. Ini sebentar lagi kan udah mau Natal kan? Ya. Nah, harusnya cukup banyak order yang sudah mulai mengalir ke negara itu. Ke China ya untuk diproduksi ya agar bisa dikirim untuk periode yang Natal kan. Tapi yang kita lihat itu masih belum ada nih, belum ada tanda-tanda di mana tingkat produksi itu naik. Terutama kita lihat dari PMI-nya China itu belum menunjukkan kenaikan sama sekali ya. Nah, ini apakah karena sebaran udah mulai tersebar jadi udah tidak terkonsentrasi pada negara China tapi udah ke Vietnam, udah mulai pergi ke misalnya ke India dan lain sebagainya. Itu juga teman-teman perlu waspadai. Perlu teman-teman jadi sebuah perhatian lah ya. Jadi itu akan jadi konsen kita nanti ke depannya ya. Oke. Ya, kita nggak lama-lama di sini, cuman ini beberapa ini update aja mengenai katalis yang ada ke depannya. Ya, nah hari ini kita bahas untuk sektor terakhir. Sektor terakhir untuk screenernya kita adalah di basic material atau bahan baku. Nah, kalau bicara mengenai bahan baku, sama ini adalah satu sektor di mana saham-sahamnya banyak. Ya, sektor ini juga sama menyimpan berapa banyak ya? Hampir 100 lebih ya. Ya ada 100, banyak ya. 100, sorry. Ini belum saya bikin sektornya. Nanti sampai 800 lagi. Sektor basic material ya. Itu totalnya ada 100 berapa? 103. Ya, ada 103 saham. Jadi 103 saham ini harus lu price kan? Harus lu harus lu sort ya, harus lu sortir sampai akhirnya tinggal beberapa saham yang bisa mungkin teman-teman perhatikan. Oke? Ya, ini juga saya mau garis bawahi lagi ya. Kalau yang saya sort di sini sekarang itu adalah technical-nya. Sedangkan kalau untuk story-nya, teman-teman update sendiri ya. Kalau technical-nya bagus, technical-nya seperti ini, ada apa ya di baliknya ya? Nah, lu tinggal cari sendiri. Jangan lupa itu ya. Jadi jangan murni ngelihat technical tapi story-nya nggak ada, nanti akhirnya ya kita kelamaan menunggunya. Oke. Nah, kalau untuk yang ini ya buat screeningnya teman-teman bisa lihat lah video sebelumnya kan kita udah pernah membahas bagaimana screeningnya. Lu bisa pakai dari papan ya. Jadi pemantauan khusus lu buang, akselerasi lu buang ya. Nah, ditinggal utama sama pengembangan itu biasanya udah cukup sedikit sekali kok. Ya, oke. Nah, kita lihat dari basic material. Dari basic material ini kita melihat ada cukup banyak sebenarnya yang bisa kita pilih. Ya, dari sisi fundamental, teman-teman bisa lihat cukup banyak. Misalnya kayak ADMG. Ya, ADMG cuman dia jeleknya di likuiditasnya itu nggak terlalu banyak. Terus AGI ini mungkin masalah di beberapa beberapa tempat aja ya. Kalau dari sisi fundamental perusahaannya cukup bagus.
Kemudian Aldo itu juga cukup ya, cuma ya sisi likuiditasnya juga masih kurang. Nah, kemudian Antam ini kalau kita lihat dari ini ya saham kepemilikan terus habis itu retail perhatian retail cukup banyak ke Antam ini ya akhirnya kita lebih baik tidak memilih ke situ. Kedua juga unsur dari pemerintah, kebijakan pemerintah juga cukup besar di situ. Ya, kemudian yang ketiga ya untuk Antam sendiri ke akhir-akhir ini banyak sekali kebijakan-kebijakannya atau corporate actions-nya yang tidak jadi ya. Jadi ini ya cukup kita perhatikan lah. Kemudian teman-teman kalau baja ini mungkin lebih banyak ya lebih sering digorengnya dibandingkan dengan pergerakannya yang itu ya cukup ini memenuhi syarat ya. Kemudian ada BRMS. Nah, ini mungkin akan jadi salah satu saham pilihannya kita ya BRMS. Ini kan memang udah kita pilih cukup lama lah ya. Jadi nanti kita akan perhatikan ini satu BRMS, kemudian BRPT. Nah, BRPT tahun ini itu dia berhasil keluar dari pattern-nya. Ya, pattern VCP yang berkepanjangan dan akhirnya dia dapat katalis ya. Katalisnya untuk si BRPT sendiri yaitu pasti EBT ya, energi baru dan terbarukan. Terus habis itu mengenai perdagangan karbon segala macam. Ini cukup banyak di situ. Kemudian sebentar lagi akan ada IPO anak perusahaannya yaitu brand ya, BREN walaupun secara valuasi kita kelihatannya cukup mahal ya, tetapi euforia untuk saham ini cukup besar ya, tapi saya tidak mensuggest untuk teman-teman ngambil IPO lah ya. You know lah kenapa ya syarat-syaratnya kenapa IPO tidak kita ambil ya. Tetapi BRPT ya teman-teman boleh perhatikan siapa tahu ya gorengan dari gorengan euforia dari IPO-nya ya kayak kemarin cuan IPO-nya kan ya, jadi dia kegoreng juga induknya. Kemudian ini siapa tahu brand ya, brand ini yang secara energi ini energi baru dan terbarukan ini bisa nggak menggoreng si BRPT lagi ya. Nah, ini teman-teman juga bisa perhatikan. Ini yang kedua. Nanti kita lihat teknikalnya ya. Kemudian Cita ini sebenarnya punya katalis yang cukup bagus ya karena dia salah satu penghasil bauksit terbesar di Indonesia. Ya, yang kita tahu bauksit itu kan adalah bahan baku untuk pembuatan aluminium ya, aluminium. Dan ini udah dilarang kan untuk diekspor secara mentah. Jadi dia harus diolah dulu. Jadi sekarang dia kerjasama sama anak perusahaannya Adaro yaitu ADMR untuk bikin smelter. Ya, jadi ini sebenarnya peluang untuk kedepannya cukup besar. Tetapi jeleknya adalah likuiditasnya. Ya likuiditasnya. Kalau lihat order booknya pokoknya udah sangat-sangat haleluya lah. Ya kecil banget gitu kan cuma 2 lot, 10 lot ya, segitulah ya. Jadi ya nggak semua saham yang bagus yang bisa kita tradingkan, oke? Ya kemudian ada DKFT. Nah untuk DKFT sendiri ini kan berhubungan dengan nikel ya. Jadi ini yang sering saya bilang sebagai underdog untuk nikelnya. Underdog untuk nikelnya. Jadi dia tadinya tidak punya penghasilan karena nikelnya tidak bisa diekspor ya. Sekarang karena dia udah sempat mengakuisisi smelter, jadi dia udah mulai bisa mengekspor. Jadi udah mulai ada pendapatan yang masuk. Ya, jadi nanti kita lihat juga DKFT. EKAD ini juga bagus. EKAD ya, EKAD ini juga bagus, cuman ya sama lagi jelek di likuiditas. Jadi kalau untuk di trading kan ya tidak terlalu inilah. Kalau teman-teman mau pakai ini buat long term juga ya masih banyak sih saham-saham long term yang bisa teman-teman ambil selain EKAD ini. Kemudian ada ESA ya, ESA ini juga lumayan sering dijadikan stock pick ya. Kita lihat dari sisi ini ya naiknya harga gas ya, amoniak juga pasti akan ikutan naik dan sebagainya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana teknikalnya. Yang lain-lain apa lagi? Oh, satu lagi ini FPNI. FPNI ya. Ini FPNI itu adalah Lotte Chemical Titan. Ini yang beberapa bulan lalu ya kalau nggak salah. Bulan lalu Presiden Jokowi kan sampai meresmikan pabrik barunya atau dia baru peletakan batu pertama ya. Teman-teman cek ya. Jadi kedepannya ini sebenarnya cukup bagus untuk bahan baku untuk pengolahan plastik ya. Dia kan hampir boleh dibilang kayak saingannya si TPIA ya. Pabriknya juga berdekatan ya daerah Anyer situ ya. Ini juga teman-teman boleh perhatikan FPNI cuman mungkin periodenya masih agak lama aja sedikit ya.
FPNI, kemudian ada INKP di situ. Ya, INKP nanti kita akan lihat, INTP untuk semen. Terus lumayan banyak. ISSP ini yang baru saya mention tadi ya. Teman-teman bisa lihat ya pergerakan turunnya itu berapa gedenya. Kemudian didorong kembali ke atas. Ini kan tanda-tanda kalau si buyernya masih nongol di situ. Karena yang bisa ngedorong dia naik kan nggak mungkin ya, cuma retail-retail doang. Nggak mungkin aliansi retail bersatu itu bisa mengembalikan harga itu kembali ke sempat naik sampai ke 300 malah. Ya, sempat naik sampai setinggi itu. Kemudian ada apa lagi di situ? Ada beberapa saham lagi. Ada Tekim juga di situ. Nanti kita lihat ya, Tekim bagaimana karena dia udah naik kan. Kalau teman-teman udah TP ya pasti udah dapat cuannya kan. Nah, sekarang kita mau lihat dia sampai kemana. Kurang lebih kita siapa tahu kita bisa ngambil lagi si Tekimnya karena perbedaan kursnya sekarang kan kurs US dollar ke rupiah itu sekarang udah 15.600 ya. Ya, 15.600. Kalau lihat teknikalnya itu ada gap di 16 ribuan. Ya, jadi kelihatannya akan sampai ke situ apalagi US dollarnya masih cukup kuat ya. Ditambah lagi dengan adanya katalis kenaikan suku bunga. Ya, kenaikan suku bunga. Jadi katalisnya masih cukup kuat banget untuk si US dollarnya. Oke, itu habis itu udah berapa biji ya? Ya, kemudian ada NCKL ya kalau nggak salah. Ada NCKL juga di sini bukan NCKL. Mana sih NCKL? Nah, ini NCKL juga itu untuk nikelnya. Jadi kalau lu lihat DKFT kayaknya enggak lah gitu ya. Nah, lu bisa ambil NCKL. NCKL ini adalah penghasil nikel atau perusahaan penghasil atau tambang nikel terbesar di Indonesia. Ya, terbesar di Indonesia. Oke, kemudian ada Aman Mineral di situ. Nanti kita lihat teknikalnya, yang pasti Aman Mineral kalau lu lihat sekarang ya jangan diambil karena itu udah tinggi sekali dan belum koreksi sama sekali di situ. Ya, kemudian yang paling terakhir itu adalah Inco. Ya, Inco nanti kita akan lihat Inco itu udah mulai masuk ke area-area yang kita beli apa belum, oke? Jadi kalau saya catat di situ ada 2, 4, 6, 8, 10, 11 ya, 11 sampai 12 saham. Ya, jadi ya nggak tahu kelar apa enggak kita bahas teknikalnya, tapi ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa perhatikan yang biasanya udah jadi perhatian, udah jadi apa ya, udah jadi seringnya udah jadi apa itu namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman lontarkan. Pertama adalah BRMS. Ya. Nah, BRMS apa yang kita lihat di sini? Ini kita lihat ya. Ini kan pertama yang kita mau lihat itu adalah daerah 174 191 ya, dan dia hari ini masuk tapi candle turunnya itu cukup besar ya, candle turunnya cukup besar. Jadi kalau ini saya kesanain dulu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat dia harus bisa mengecil di area ini. Ya, ini biar saya 167 sampai 186. Dia harus bisa mengecil. Jadi pergerakan turunnya itu harus bisa mengecil ke sana. Kenapa BRMS tetap kita masih perhatikan? Ya, ini hari Senin kemarin kita udah sempat menyinggung sedikit mengenai BRMS ya. Kalau BRMS ini di 2023 ada 2 pabrik baru. Ya, 2 pabrik baru. Jadi pabrik yang pertama itu sudah beroperasi. Ya, pabrik yang pertama sudah beroperasi. Itu operasinya cuma 500 ton ya. Ya, kalau saya tidak salah ingat ya. 500 ton. Nah, pabrik yang kedua itu bulan Agustus atau September ini sudah beroperasi. Nah, kapasitas pabrik yang kedua ini sangat besar. Sangat besar. Itu bahkan sampai 4 kalinya. Jadi kalau ditulis di situ, saya moga-moga berita ini nggak salah ya. Itu 4.000 ton pabrik yang kedua. Ya, 4.000 ton. Jadi pabrik pertama 500, ya, pabrik kedua itu sekitar 4.000. Benar ya? Kemarin kita cek ya. Kurang lebih segitu. Jadi kalau ada penambahan kapasitas produksi sebesar itu, harusnya pengaruhnya kemana? Pengaruhnya kepada pendapatannya mereka. Benar nggak? Ya, pengaruhnya kepada pendapatan. Nah, pendapatan ini sudah dipresin belum? Ya, jelas harusnya belum. Ya, harusnya belum. Kenapa? Karena pabrik kedua itu baru mulai beroperasi. Baru mulai beroperasi. Jadi kemungkinan besar di Q3-nya, Q3 laporan keuangan Q3 ini itu belum akan masuk produksi untuk pabrik kedua. Jadi kita baru akan mulai melihat efek dari produksinya pabrik kedua itu di Q4.
Q4 2023. Ya, Q4-nya. Jadi kalau hari ini dia koreksi, harusnya cukup wajar ya. Kenapa ya? Karena yang harusnya dia tunggu itu adalah laporan keuangan. Cuman kan ini naiknya udah lumayan. Jadi kalau teman-teman udah koleksi dari bawah, ini saya cuma lihat aja, naiknya sudah 92%. Ya, naik sudah 92%. Jadi kalau lu udah koleksi dari sini, itu berarti teman-teman sebenarnya udah pegang hampir sekitar 67%-an. Ya, 67. Ya, kemudian dia masih ada sekali lagi buat masuk, itu kurang lebih dari sini, itu pun sudah megang sekitar 20 sampai 25%-an. Ya, jadi harusnya kalau di tangan itu floating profitnya udah gede-gede. Jadi kalau dia koreksi sebenarnya sesuatu yang cukup wajar ya. Ya, untuk market saat ini. Dan dia koreksinya itu cukup dengan teman-teman lihat ya, nggak bisa gede-gede lagi itunya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, volumenya itu cukup kecil. Jadi ini sebenarnya koreksi yang cukup anomali. Kenapa ya? Karena tadi kalau lu lihat dari sisi floating profit itu cukup floating profitnya gede-gede. Ya, besar-besar semua. Jadi kepanikan itu pasti ada. Ya, pasti terjadi. Oh, saya nggak tahu tuh ada di 60 apa ada di 30, tapi yang pasti kita udah kantongin segitu. Ya kan? Jadi kalau di taking profitin sama orang ya wajar gitu ya. Dan kita bisa lihat volumenya kecil. Jadi ya ini cuma perbuatan retail toh. Ya, jadi ya saya nggak tahu khawatir banget gitu. Ya, nah apalagi kalau dia ada di daerah sekitar support 167 sampai 186. Jadi kalau besok dia masih turun, ya mungkin dia akan ketahan di daerah situ. Kalau lihat EMA 200-nya ada di 176. Ya. Jadi tapi apakah kita boleh ambil? Ya, kita teman-teman tinggal cek dulu ya, cek dulu penurunannya tetap harus dengan volume kecil dan candle kecil. Ya, jadi dia menuju ke arah support itu selalu teman-teman ingat ya, itu harus dengan momentum yang sudah mengecil. Kalau momentumnya terus membesar, itu lu nangkap pisau jatuh. Jadi jangan ditangkap. Ya, jadi ya teman-teman bisa perhatikan area ini. 167 sampai 186 ya. Oke. Nah, tadi kan saya udah bilang ya, kemungkinan besar untuk pabrik kedua itu baru akan terlihat di Q4. Ya, baru akan terlihat di Q4. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat sentimen saat ini, emas di mana lagi turun-turunnya itu hampir mencapai 180. 1.800 maksudnya, sorry. Ya, hampir mencapai 1.800. Tapi peluang untuk dia rebound itu cukup besar di daerah saat ini. Gitu, lihat ya. Nih, peluang untuk dia rebound itu udah cukup besar. Karena ini adalah area supportnya nih. Ya, ini area supportnya di 1.805 sampai 1.822. Itu area untuk dia rebound sih cukup besar. Gitu, lihat ya pergerakannya. Jadi ini rebounds ya, rebounds cuma technical rebounds doang ya, belum tentu dia akan terus naik, oke? Ya, tapi ini baru akan ada technical rebound. Jadi ya kalau kita di forex kan technical rebounds lumayan ya kalau misalnya kita bisa dapat beberapa ya. Jadi ada peluang technical rebounds. Nah, technical rebounds ini akan bertahan cukup lama atau cuma akan berlangsung sebentar doang. Karena gini, karena kan menjelang akhir tahun, ya menjelang akhir tahun itu biasanya akan terjadi yang namanya pembelian pada emas itu lumayan gede ya di akhir tahun biasanya mungkin jadi hadiah ya. Kemudian akan diikuti oleh tahun baru China, tahun baru Imlek. Ya, tahun baru Imlek itu biasanya akan ada pembelian lagi. Nah, setelah tahun baru Imlek kalau nggak salah Dipawali ya. Ya, Dipawali itu adalah momen-momen di mana emas itu diborong ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman kalau lihat dari indeks dolarnya, lihat ya teman-teman ya. Ini kita tinggal confirm aja kemarin itu sudah buang aja ini ya biar kita. Nah, kemarin itu sudah doji ya. Kemarin itu sudah doji di situ. Kemudian hari ini sebenarnya udah cukup turun. Jadi kita tinggal konfirmasi doang. Kalau hari ini dia ditutup dengan merah, kan tutupnya harus tunggu sampai nanti ya, sampai nanti besok jam 6 pagi ya. Kalau dia tutup merah, ya kemudian nanti diikuti oleh besok merah lagi, jadi ada peluang sebenarnya akan terjadi koreksi pada indeks dolarnya. Jadi mungkin dia akan sideways atau apa sembari menunggu dekat-dekat November ya, dekat-dekat November. Nah, itu sebenarnya udah jadi kesempatan kalau teman-teman mau trading komoditi, untuk trading forex segala macam, itu sebenarnya sebuah kesempatan. Kemarin juga pas dia lagi kenceng-kencengnya itu juga kesempatan. Ya, bukan kemarin sih. Kalau kemarin sih jelas kita rugi ya.
Ya, kemarin ya. Jadi udah dapat jackpot kan hari Senin tuh. Hari Senin kan lumayan jackpot tuh. Nah, kemudian masuk hari Selasa itu cukup ini ya, cukup tidak menentu kan. Nah, hari Rabu ini, malam ini harusnya sudah ketahuan trennya. Jadi kalau dia akan turun ya tinggal turun doang. Ya, jadi ada potensi ini buat kita trading nih pada saat dia retest kembali ke area support untuk indeks dolarnya ya. Oke, balik lagi ke BRMS. Jadi kalau teman-teman lihat ya, untuk saat ini memang peluang untuk terjadinya profit taking pada BRMS itu cukup besar. Ya, di satu sisi ya soal harga emas tadi ya masih ada potensi untuk turun, paling dia masih technical rebound doang. Kemudian yang kedua, produksi untuk yang pabrik yang keduanya itu kan masih belum akan masuk ke dalam laporan keuangan. Jadi ya masih akan ditunggu nih, masih akan ditunggu untuk mungkin 1 bulan ini ya, bulan apa? Bulan Oktober kan? Nah, 1 bulan ini kita akan lihat dia seperti apa. Oke? Tapi yang pasti adalah untuk BRMS teman-teman tungguin 167 sampai 186. Ya, di situ di area itu ada EMA 200-nya di 176. Ya, oke. Udah jangan lama-lama. BRMS ya, ini ya kurang lebih BRMS. Kemudian kita lihat BRPT ya. Nah, BRPT ini dia udah sell on news kan, di mana perdagangan karbonnya sudah terjadi. Jadi dia udah sell on news. Nah, apa yang teman-teman tungguin? Yang kita tungguin itu adalah IPO brand. Ya, IPO brand. Jadi apa yang kita lihat di sini ada peluang ya. Setelah terjadi kenaikan ini udah lumayan tegak lurus ya, dari 780 menuju ke 1.500, berarti udah hampir 100% nih. Ya, jadi ada peluang untuk bukan terjun sih, maksudnya turun ya. Turun ke area sekitar, sebentar. Nah, area sekitar ini 1060 kurang lebih. Ya, 1060 sampai, ini berapa sih yang 50-nya? 1115. Jadi 1150 sampai ke, ya taruhlah 1000 lah ya. Jadi area itu tuh, area itu boleh teman-teman tungguin untuk si BRPT. Tapi ingat ya, trennya itu paling, ya saya kotakin aja ya, sampai 1150. Nah ya, sampai ceceng. Mana cecengnya? Nah ini kurang lebih. Jadi area 1150 sampai ke 1000 lu tungguin dari situ ya. Moga-moga ya pada saat dia udah sampai ke area itu, dia bikin ngebest dulu sebentar. Ya, ngebest. Nah, kalau dia udah ngebest, kita jadi bisa tentuin nih di mana kita harus taruh stop loss. Ya, kalau anggaplah ya dia ngebest daerah sini, ya dia ngebest daerah sini, misalnya dia ngebest ya, berarti teman-teman taruh stop lossnya di bawah best gitu. Ya, kemudian ya kita lihat nanti sentimen dari si brandnya itu gimana terhadap si BRPT-nya. Ya, oke. Ini untuk BRPT. Kemudian ada DKFT. Nah, ini adalah yang saya bilang underdog untuk saham nikel ya, saham nikel. Teman-teman bisa lihat ini sudah mengalami kenaikan. Saya nggak tahu teman-teman koleksi dari kapan ya. Kalau teman-teman ngambil di area 100 atau 97-an, pegang hari ini itu masih berapa persen ya? 97-an. Ini sampai sekarang itu masih sekitar 15%. Kalau lu masih pegang dari area bawah, itu sampai sekarang itu masih 30-an%. Jadi ya masih sebenarnya floating profit kita sebenarnya udah cukup gede di DKFT ya. Dan teman-teman kalau lihat ya modelnya box on box ya, box ada Darvas box method ya. Ini kan enak banget ya. Teman-teman bisa lihat ada satu box ya, kemudian dia ke box yang lain. Nah, ini ke box lagi. Ya, apa yang sebenarnya kita tungguin ya? Kita tungguin dia ngebank lagi ya, dia momentum lagi gitu ya. Sekarang udah tinggal sabarnya kita aja gitu ya, sabarnya kita. Karena penurunan pada nikel itu kan sebenarnya sedang terjadi. Nah, biasanya seasonalnya di akhir tahun itu biasanya akan terjadi kenaikan pada harga-harga komoditas. Ya, harga-harga komoditi termasuk si nikel ini. Ya, di mana ya nikelnya sendiri kan memang sekarang masih dalam pembicaraan ya untuk mobil listrik, baterai, segala macam ya. Sampai sekarang insentifnya masih cukup kuat kok untuk terus dibicarakan, untuk terus didengungkan. Apalagi ini nanti bentar lagi laporan keuangan Q3. Ya, kita tahu bahwa sebelumnya itu DKFT itu nggak ada report mengenai sales. Ya kan?
report mengenai salesnya itu nggak ada sama sekali. Nah, sekarang ya di Q2 ya, mulai Q2 atau Q1 udah ada ya. Ya itu udah ada pendapatan. Jadi udah ada pendapatan berarti sudah ada laba. Jadi turnaround di DKFT ini sangat-sangat mudah untuk kita deteksi. Ya kalau artinya kalau lu nggak ngerti fundamental pun lu ngeliat kok ini perusahaan ya pas dilarang mengekspor ya nikel secara mentah, dia masih bertahan loh. Dia masih bertahan. Kemudian dia mencoba untuk melakukan corporate action yaitu membeli atau mengakuisisi smelter. Karena jauh lebih gampang daripada dia bangun ya. Kalau dia bangun smelter lagi mesti berapa tahun lagi kan? Baru jadi kan? Apalagi sekarang sudah mulai ada moratorium untuk smelter. Ya, berarti kan lu nggak bisa bangun lagi smelter nih. Ya, nah kalau perusahaan-perusahaan yang sudah ada smelter ya udah pasti udah enak lah ya. Nah dia akuisisi, berarti kan orang perusahaan ini punya uang, benar nggak ya? Kali kita bodoh-bodohan aja lah, nggak ngerti soal fundamental segala macam. Berarti ini perusahaan punya uang sampai dia bisa mengakuisisi. Ya, nah setelah dia akuisisi, dia udah mulai bisa punya smelting. Ya, dia udah bisa ekspor dong. Ya, karena udah bukan mentah lagi nih. Sudah boleh bukan mentah, tapi sudah mulai dalam bentuk yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk diekspor. Ya, nah apalagi teman-teman tahu DKFT ini kan untuk afiliasinya ke China itu cukup gede karena perusahaannya juga cukup besar ya untuk di China-nya. Jadi kita lihat apa yang ditambang, apa yang diproduksi, apa yang sudah ada itu sudah ada ready buyer-nya. Gitu. Jadi sebenarnya udah tinggal lempar. Jadi dari sisi marketingnya dia udah nggak perlu ngapa-ngapain. Ini kalau DKFT ya tinggal lu sabar apa enggak aja. Ya sabar apa enggak aja gitu ya. Kalau lihat dari step-stepnya sih ya enak banget gitu ya. Dia kotak gitu. Gitu ya. Oke, ini untuk DKFT. Jadi kalau misalnya masih mau ya tinggal tunggu dia money spot. Ini bentar lagi akan money spot lagi nih. Sekitar 110 ya sampai kalau dia bisa turun sampai ke bawah, teman-teman masih bisa tungguin sampai ke 105 sampai 106 gitu. Ini di KFT ya. Tapi ini ingat ya, kita masih ngelihatnya agak jauh ya. Tinggal tunggu laporan keuangan keluar ya pasti akan nongol lagi nih. Ya ada buyer lagi di situ. Oke. Kemudian kita lihat sekilas aja FPNI. Ya FPNI ini kan sempat money spot dia. Ya money spot kemudian diresmikan tiba-tiba itu ya Presiden Jokowi naik helikopter kan ya sampai ke pabriknya ini. Ya, kemudian sempat digoreng sampai berapa tinggi itu? Ya, sampai ke 246 ya. Memang kelemahan dari saham-saham ini memang ya itu ya. Salah satunya adalah jadi tempat gorengan gitu. Ya, jadi kalau teman-teman yang agak konservatif sifatnya ya nggak usah masuk sini. Nggak usah masuk sini karena mungkin pergerakannya bikin jantung lu nggak tahu kuat ya. Jadi kalau jantung lu nggak tahu kuat sudahlah nggak usah ikutan ya. Tapi kalau misalnya lu gue bukan tipikal yang ngelihatin terus ya live trade-nya segala macamnya ya sudah berarti lu ambil tetapi untuk nanti ya untuk nanti. Jadi ya jangan diplototin tiap hari karena kalau lu plototin pasti lu keluar. Pasti lu kabur lah dari saham inilah. Ya pergerakannya karena terlalu liar. Tapi ya cukup menarik ya untuk teman-teman lihat. Udah masuk ya. Kemudian ini dari Pak John ya. Mungkin karena ini mungkin saham favoritnya dia ya. Ada seasonalnya mungkin biasanya Desember dia naik. Nah, ini info lo ya karena seasonal ya. Karena kebiasaan dari saham tersebut ya karena saya nggak ikutin soal sih. Oke, PNI. Kemudian kita lihat sebentar ke Tekim ya. Kita lihat ke Tekim. Nah, ini mungkin teman-teman mau tungguin nih. Kira-kira Tekim bisa gue ambil dari kapan lagi gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat. Untuk Tekim, saya mungkin akan menunggu di daerah sini. Di daerah 7.500, 7.300 sampai 7.500. Saya akan tunggu di situ. Apalagi teman-teman lihat hari ini, itu volumenya gede banget ya. Kemudian disertai oleh momentum turunnya juga gede. Ya, jadi ya ini kan sama kita nangkap pisau jatuh kan. Jadi ya kita berharap adalah dia sampai ke area ini, ke area kita mau 7.500 sampai 7.300 itu sudah mengecil. Ya, sudah mengecil. Oke, tapi jangan tembus. Jadi ya berarti area ini sudah jadi area low risk. Jadi udah disupport. Kemudian di situ juga ada EMA 200-nya.
EMA 200-nya di 7.300. Ya, jadi ya kita mau tunggu daerah situ Tekim. Ya sabar aja, lu tunggu aja di situ. Ini sama halnya dengan kita menunggu Inco. Ya Inco kayak apa mungkin nggak sih itu ya mungkin nggak sih dia sampai ke 5.425 hari ini mungkin kan ya jadi loh ya ini kalau sebentar buang dulu ini semua nih teman-teman lihat ya mungkin nggak ya kita bisa tungguin sampai ke 5.400 ternyata mungkin kan ya hari ini terbukti kan kemudian ada satunya lagi area di 4.700 sampai 5.000 4.700 sampai berapa ini sampai 5.000 ya gitu ya nah itu teman lihat ya ternyata mungkin ya dia turun sampai ke situ nih ini garis ini sudah kita garis dari kapan ya ini ya tuh ya 5.400 ya 5.425 hari ini 5.425 ya tapi garis itu atau garis supportnya di 5.400 dan tercapai loh dia berhasil turun sampai ke situ. Ya kan? Jadi ya kalau dibilang tidak mungkin ya sesuatu yang mungkin saja terjadi ya. Nah, setelah dia sampai ke situ apa yang lu harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita analisa lagi. Ini sebenarnya turunnya masih momentum gede nggak? Ya jelas masih gede. Lu bisa lihat dari volumenya ya. Volume ini turun dengan masih besar. Jadi kita masih akan menunggu dia sampai momentumnya kecil. Momentumnya mengecil, baru kita mulai memperhatikan ada nggak area buat kita masuk ya. Yang kita mau moga-moga ya. Ini yang kita mau ya. Moga-moga dia mulai ngebes. Ya, mulai ngebes. Di situ pasti akan dia mulai bikin money spot. Ya, nah apalagi ditambah lagi dengan katalis soal divestasi si Inco kan. Inco itu kan akan diambil oleh pemerintah, itu pemerintah maunya itu sampai di atas 50%. Jadi nggak mau kemarin kan ditawarin 30% doang ya. Ya 30%. Jadi pemerintah nggak maunya sampai 50% lebih. Jadi dia mau ngambilnya kayak Freeport gitu loh. Ya, di satu sisi kan kita ini adalah negara penghasil nikel terbesar ya. Ya, nikel terbesar. Dan sekarang lagi ada momen bagus-bagusnya. Ya masa dikasih ke orang? Karena ini Vale ini kan punya Kanada ya. Ya kan? Nah, sedangkan dia nambang di Indonesia. Kanada ya dapat hasilnya dong jadinya kan. Nah, kitanya cuma dapat berapa persen ya? Untuk sekarang berapa ya? 10 apa 15% tok. Ya, jauh banget kan? Ya, ini sama kayak Freeport kan. Freeport dulu kita cuma dapat berapa persen dia keruk emas, kita cuma dapat pajaknya doang, emasnya kekirim keluar. Ya kan? Nah, kita nggak mau kayak gitu. Jadi yang mungkin yang sedang dilihat oleh pemerintah jangan sampai dulu kita ada pengekspor minyak, ya. Hari ini kan kita jadi pengimpor minyak kan. Ya negara net importir malah sekarang. Jangan sampai nanti nikel lagi dibutuh-butuhkan ya. Karena cadangan nikel kita nggak besar lagi. Ya saya kemarin baca berita itu cuma tinggal berapa tahun atau berapa puluh tahun lagi. Ya karena sangat ekspansif kan nikel ini untuk digali untuk saat ini kan. Ya 13 tahun lagi kan. Nah, cuma tinggal segitu lagi. Jadi jangan sampai kita itu akhirnya nanti menjadi pengimport nikel untuk pabrik-pabrik baterai yang memproduksi di Indonesia. Ya kalau pabriknya masih di Indonesia tiba-tiba dia hengkang ke Filipina aja. Ya kenapa? Karena penghasil nikel kedua apa keberapa lagi ya? Itu ya di Filipina itu. Ya karena mungkin dia karena dia dekat sama Sulawesi ya, jadi ada daerah situ ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, nah oke balik lagi ke Inco. Jadi ini yang mau kita lihat. Inco itu kita mau tungguin nanti. Ini udah capai di area yang kita mau kan. Sekarang yang selanjutnya yang kita mau itu adalah dia volumenya mengecil. Kalau nggak mengecil berarti kita masih tangkap pisau jatuh ini. Gitu ya. Jadi kita akan tunggu dia ngebes, volume mengecil, ya volume mengecil, momentumnya mengecil maksudnya ya dan kita mulai lihat nanti ada nggak area yang bagus untuk kita collect ya. Kayak ini Inco, teman-teman perhatikan. Kemudian sekilas membahas ISSP. Ini juga adalah saham yang sudah saya pegang udah cukup lama lah. Ya, posisi sekarang floating saya berapa ya? Lupa saya. Kurang lebih ini ngambilnya daerah sini kan floatingnya. Ya, ini kalau sampai ke atas ke 300 itu floating saya berarti sekitar 20%-an. Ya, ini sempat turun coba teman-teman lihat ya. Ya, shadow-nya kan lumayan gede nih. Ya, shadow gede, kena EMA 200, kena daerah support, kemudian mantul.
Ya, mantul. Bahkan siangnya itu masih sempat sampai ke 300-an. Ini sampai kalau ditutup dengan hijau ya, jadi shadow-nya gede, terus candle atasnya hijau, wah itu sih luar binasa. Ya, tetapi dari candle ini saja kita tahu bahwa si gajahnya pasti di dalam situ. Ya, saya nungguin apa, saya juga sedang menunggu dia. Dia mau nungguin apa, ayolah saya juga tungguin ya. Nah, ini yang saya bilang, kalau teman-teman mau lihat nanti dia udah trending apa belum, ini dia harus ada di atas 314 sampai 326. Jadi dia harus ngebreak ke atas gitu loh, baru dia bisa menjadi set selanjutnya. Ya, nah ini kalau misalnya saya mau koleksi lagi gimana? Kalau kita lihat kebiasaan di price actions, ini kan shadow-nya panjang sekali ya. Shadow-nya panjang sekali ya. Itu biasanya akan di retest gitu. Itu biasanya akan di retest. Apalagi kalau misalnya market globalnya, kemudian market direction-nya itu masih jelek, itu biasanya akan di retest lagi. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah buru-buru masuk. Tungguin aja kalau misalnya dia bisa dapat di daerah support 278, 270, ya udah lu ambil daerah-daerah situ. Ya, kenapa ya? Karena dia turunnya hari ini juga dengan volume lumayan gede. Ya, tetapi itu dilawan, makanya ketemunya shadow. Ya, tapi kalau lu lihat dari price action yang ada, biasanya shadow begini yang panjang begini itu kan biasanya kan di tes gitu kan, kayak ditutupin gitu. Ya, karena kalau lu lihat dari time frame gede itu time frame kecil itu biasanya banyak gap yang ada kan. Gitu. Ya, itu bisa juga nggak ditutupin, ya langsung naik juga bisa. Cuman kalau katalis yang sekarang kita lihat belum ada katalis sama sekali untuk ISSP untuk langsung naik. Gitu ya. Oke. Apalagi NCKL ya. NCKL ya, ini mungkin terakhir ya. NCKL. Ini NCKL, kemarin kita mau tungguin di mana? Tungguin di bawah nih. Ya, ini bahkan sudah sampai tembus. NCKL nih, kan kemarin kita mau tungguin dari sini kan. Di daerah 1000. Ya, 1030 sampai 1080. Dan teman-teman bisa lihat sekarang kan di 1000. Ya, 1000. Nah, volumenya sebenarnya nggak gede volumenya. Volumenya di bawah rata-rata. Tetapi ya dia kan momentumnya untuk tembus ke bawah itu gede. Tembusnya itu besar. Nah, kalau dia tembusnya besar, nanti dulu kita lihat. Ya, nanti dulu kita lihat NCKL-nya. Dia mungkin masih akan ada retest mana daerah Kopong. Nah, ini. Ya, ini nanti teman-teman masih mungkin akan lihat dia sampai ke daerah 920 sampai 945 ya atau 950. Ya, kita masih akan lihat dia mungkin akan sampai ke situ. Kalau besok masih jelek. Ya, kalau besok masih jelek jadi masih akan ada momentum untuk dia turun. Ya, jadi paling nutupin gap ini kan lumayan nih gap ini. Bisa lihat nih gapnya. Ya, ini gapnya antara 975 sampai ke bawah nih. Di 940. Gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman lihat NCKL, kalau misalnya masih itu ya masih ngelihat katalis untuk nikel dan segala macam masih cukup bagus ya, ini lebih baik tunggu di daerah situ 945 sampai 920. Tapi ingat ya, ingat sekali dia turun ke sana itu harus dengan momentum yang kecil. Kalau dia momentum yang gede juga itu akan tembus. Ya, support ini akan tembus, nanti dia pasti akan lari sampai ke 700-an. Ya, jadi udah lebih baik tunggu di 700 aja sekali. Oke. Oke, saya pikir itu aja ya teman-teman ya untuk si basic material. Teman-teman bisa cek lagi nanti untuk saham-saham yang lain. Tapi ini dari basic material itu udah cukup banyak sebenarnya. Ya udah cukup banyak kan yang bisa teman-teman pilih kan. Nah, dari situ lu screening. Ya, jadi udah dari source 3 kita screening menjadi sekitar hampir 12 gitu ya. Nah, dari 12 itu ya lu screening lah, lu cari lah alurnya, story-nya segala macam semua lu dapetin, kemudian lu harus tunggu ya di halte mana. Ya, terus habis itu lihat marketnya juga. Kalau marketnya lagi masih jelek besok, jangan berusaha untuk masuk dulu. Ya, nanti kita tinggal lihat ya momentum dia mengecil atau enggak. Sama jangan lupa tunggu closing. Ya, tunggu deket-deket closing. Kalau enggak, ya nanti akan jadi permainan ya kayak misalnya ISSP nih, naik sampai 300 nih. Closingnya berapa? Closing di bawah 300. Salah adalah bagiannya kita. Ya, karena itulah makanya kita ada stop loss-nya. Kita tahu bahwa kemungkinan kita salah itu sangat besar. Ya. Jadi ya stop loss itu adalah sebuah hal, sebuah langkah, sebuah tindakan untuk melindungi modal kita. Karena kita tahu modal kita itu jauh lebih penting dibandingkan dengan
apa yang terjadi pada market. Ya kalau market udah bilang, "Oh ini udah kayak gini-gini," ya sudah lu keluar, lindungi modal lu, itu peluru lu gitu loh. Karena itu jauh lebih penting. Kita nggak pusing soal, misalnya gue belum berhasil menembak satu pun peluru, kita nggak pusing dengan itu. Yang kita mau itu setiap peluru yang ditembak itu kalau bisa mematikan, gitu kan? Benar nggak? Ya. Tetapi kalau sampai tidak, ini gue nggak bisa nih dalam keadaan ini gue nggak bisa nembak sama sekali, ya nggak usah nembak. Atau pada saat ini mungkin kalau ini, cerita soal situasi kalau lu ada di medan perang segala macamnya, keadaan gue nggak bisa nembak. Kalau gue nembak, gue akan ketahuan posisi gue. Nggak usah nembak. Ya atau misalnya, udah terpaksa gue harus nembak, kemudian gue kabur. Ya sudah, berarti lu habis nembak, lu kabur, nggak masalah. Berarti apa? Ya kita hilang satu peluru doang, tetapi kita masih punya modal peluru yang lain yang kalau ada situasi atau ada setup yang tepat, lu punya uang untuk nembaknya gitu. Lu punya uang untuk ngambilnya. Ya, ini mungkin kalau cerita di saham itu agak-agak repot ya. Kenapa? Karena kita pakai time frame daily. Lu kalau misalnya mau belajar psikologi, emosi sama hal-hal kayak gini, coba di forex deh. Ya, coba di forex. Lu akan mengerti gitu. Kenapa gua harus ada stop loss-nya? Kenapa gua butuh melindungi modal kita? Ya, melindungi modal. Kemudian kalau gua lihat ada kesempatan itu adalah posisi di mana gua harus bisa ngambil kesempatan itu. Gitu. Kenapa? Karena kita pakai time frame yang kecil sehingga lu bisa ngelihat, kok kayaknya kesempatan datang terus ya. Jadi gua nggak perlu harus pusing bahwa oh ini setup nggak terlalu bagus nih, tetapi gua harus tetap buka gitu. Nggak perlu harus begitu gitu. Kenapa? Karena kesempatan itu selalu akan ada. Ya kalau kalau saya bicara ini di forex, pasti teman-teman akan lebih ngeh. Kenapa ya? Karena teman-teman bisa ngelihat sendiri time frame kita 15 menit, kadang-kadang bisa sampai ke 5 menit. Kesempatan itu nongol terus gitu loh. Jadi gua nggak kalau gua ragu dengan sebuah setup, ini setupnya kayak gua ragu nih, nggak usah masuk. Ya jadi nggak usah takut gitu loh, kalau kita nggak punya setup-setup yang lain gitu. Yang jadi masalah ini sekali lagi ya, kalau di saham, karena kita pakai time frame yang gede, time frame yang daily ya, kita merasa bahwa kalau gua nggak ngambil, gua akan ketinggalan. Padahal enggak, lu punya banyak sekali kesempatan yang lain. Nah, apalagi kalau teman-teman udah pernah bergelut di forex ya, teman-teman akan tahu gitu. Kita masuk ke saham itu tradingnya jauh lebih santai. Benar-benar santai banget gitu. Kalau lu mau merasakan suka duka belajar price action, ya di forex itulah kayak misalnya kemarin tuh, teman-teman bisa membayangkan ya. Arahnya udah benar, semua udah benar. Tetapi kita dikeluarkan cuman gara-gara shadow. Ya, ya kan? Lu lihat ya USD JPY, yen kan habis diintervensi gimana tuh? Pong gitu kan. Arahnya udah benar, tapi kita dikeluarkan cuman gara-gara shadow. Nah, dan itu bukan cuma sekali dua kali terjadi, itu udah sering kali terjadi. Lu kalau main emosi di forex itu hilang uang lu banyak banget, ya. Nah, demikian juga dengan lu main emosi di saham, itu lu diiris pelan-pelan. Kenapa? Karena time frame-nya daily. Lu diiris pelan-pelan sama kayak lu udah tahu ini harus keluar, tapi lu nggak mau keluar. Ya, nggak akhirnya apa? Yang kejadian ya setelah lu hold sekian lama, nggak naik-naik juga gitu loh. Yang ada adalah portofolio lu semakin terluka. Ya, modal lu semakin kecil ya, kemudian lu nggak berani untuk cut loss ya. Kita punya kejadian kok. Siapa tuh ya? Yang hold MLPL tuh. Ya, MLPL padahal udah rebound ya waktu itu ya, udah sempat rebound ya. Udah kita suruh keluar ya, enggak kayaknya dia masih bisa naik lagi. Padahal kita tahu katalisnya itu katalis palsu kan, yang dibuat-buat kan. Siapa tuh? Ya, saya lupa siapa lu ya. Dan akhirnya ngedrop lagi. Jadi sekarang udah balik lagi ke semula. Pokoknya udah ya teman-teman bisa ngeliat lah ya, time frame besar ya itu kayak gitu lah, diiris pelan-pelan. Time frame kecil ya, jadi kita merasa bahwa kayaknya kesempatan banyak sekali yang bisa kita buka, tapi kita nggak sabaran. Paling itu doang sih yang bisa kita mention hari ini. Besok di Jumat kita coba lebih banyak lagi ya. Oke. Jadi teman-teman, oh ya, sebelum saya tutup, teman-teman Oktober di November ini berarti Oktober ini adalah bulan terakhir untuk
teman-teman mungkin bisa bergabung untuk kelas kita, ada kelas pre-sections, ada kelas untuk coaching ya. Kalau untuk kelas pre-section cuma 2 hari, jadi yang bercerita tentang bagaimana kita ngeliat candle, momentum segala macam, apa sih yang mau kita lihat di situ ya. Kalau coaching kelas, kita akan bicara mengenai satu setup, yaitu setup tentang Wyckoff Cycle. Jadi ini mungkin akan berbeda. Kalau pre-section mungkin teman-teman pakai untuk nge-swing ya. Kemudian untuk coaching kelas, teman-teman mungkin pakai metode itu untuk melihat soal akumulasi distribusi ya, sehingga kita bisa collect itu lebih santai. Ya, jadi kalau teman-teman mau gabung, silakan hubungi admin ya. Nanti di tele juga akan di apa di-mention juga. Ya, oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu di hari Jumat mendatang ya. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit. Thank you.